Iya Pak, maaf Pak, maaf. Selamat pagi. Ngiring semeton sami rame-rame ngiring kekasih dados anggota investasi nyata Gulai ini Kan hanya bisa modal aja. Ya, guys, nanti saya Peluangnya gini ya. Ini memang di sini Pak yang orang punya pacar. Iya, di sini artinya kan anggota kita ada namanya. Kalau ini anggota bisa namanya. Dia duduk. Ya. Jadi anggota konsumen, anggota banyak. Ya, sebuah tempat kolaborasi tidak. pasti bahagia koperasi saking idedane untuk idedane koperasi Yang sakit atau tidak? Kalau yang sakit boleh bawa hasil scan. Di sini kita nanti sudah bisa scan dengan tanpa menghitung. Silakan bandingkan dengan dokter. Ya, paling terkenal beliau ini adalah kanker. Semua jenis kanker. Yang terkenalnya justru di luar senang itu ya bule-bule itu. Hampir semua kita kan tahu. Ya, rekodnya ada. Dalam artian semua negara. Nah kemarin kan semua ada pertemuan 29 negara itu jadi sini. Jadi beliau adalah penggerak kearifan lokal ya. Menerima ke hati, pasti genah simpan pinjam ne mudah tur aman sampun nang ragu manfaatkan jasa koperasi nikmati hasilnya hidup pasti bahagia koperasi koperasi saking idedane untuk idedane koperasi maju koperasi nanti pulangnya 1 kilo ya ambil di kebun ya. koperasi maju koperasi jaya miring maju bersama koperasi miring maju bersama koperasi 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 saking idedane untuk idedane koperasi koperasi maju koperasi sejahtera anggotane koperasi maju koperasi jaya miring maju bersama koperasi ya, sebentar. Mau seperti apa dan biar nanti baru teman-teman peserta dan terutama kami pengawasan Nah, ribet-ribet kantornya harus mewah, harus ini berbasis digital. Jeruk Bayan, nama aslinya Pak Damai. Nama aslinya Pak Damai,
terus Niki membantu dia untuk ada tidak ibu sama kita sakit tidak jelas. Karena tidak jelasnya itu karena apa namanya, teknologi saat itu belum secanggih sekarang. Yang kedua, sejarah dari istri saya semua medis, bapak, ibu, dokter, adik-adik sekarang semua dokter, ada dokter gigi, ada dokter umum, begitu semua. Nah, terus mertua yang check up juga dibilang tidak apa-apa. Di lab juga dibilang tidak apa-apa. Ya berpikiran lain terus beda sekali. Jadi sudah lain arah pikirannya gitu. Nah dari sana terus kita belajar, ada yang kita ajak ada yang membimbing kita, sehingga yang belum diturunkan dari warisan leluhur itu kita turunkan. Ini apa sih? Kita belajar ke sini ke sana, arahnya ke alam, semua ke alam, ke pantai lah, ke gunung lah, ke inilah, berkesing. Nah satu saat betul-betul saya dikasih wangsit. Ada suatu tanaman ngomong dengan saya. Jadi saya bisa untuk obat ini. Seperti itu. Dinas. Karena begini, 37 tahun kami berjuang, itu hanya entah-entah di tempat. Dengan kami kolaborasi dengan dinas, ya ada Pak Tukar yang memperkenalkan saya tadinya, boleh ikut katanya. Saya belum tahu, akhirnya kalau Pak Nate sih memang dari dulu saya sudah kayak kakak adik karena kita bisnis di tanaman, sering membeli tanaman, sering order. Nah, tapi tidak membentuk koperasi. Nah, koperasi ini pun saya lihat bahwa beda dengan yang lain. Kalau yang lain adalah simpan pinjam, tetapi di sini lain. Kalau saya punya klien, misalnya punya tanah, mungkin ibu bapak punya tanah dimanapun seluruh Indonesia. Nanti Pak Natih yang mengkondisikan dengan teman-teman untuk memberi bibit misalnya. Mungkin ada MOU-nya. Kalau umpamanya bibitnya, Kalau saya bilang malam, jangan tepuk tangan, waktunya istirahat. Kira-kira paham? Kenapa kita tepuk tangan? Karena ini pusat-pusat salam. Biar teman-teman lebih sehat, lebih happy ya, lebih fokus. Coba deh, kalau yang salah terus gimana? Hukumannya apa? Gantiin saya gitu. Ya, coba ya, fokus ya. Oke, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi kita sambil latihan konsentrasi, ya, biar nggak tegang-tegang gitu. Ya, kita berada di tempat ini, pikiran kita, jiwa kita semuanya masih multi pihak. Operasi multi pihak itu berdasarkan adanya adalah Permenkop nomor 8 2021 bulan Agustus, ya, baru Permenkop 2021, terus berlaku efektif bulan April 2022. Sampai April itu berlaku efektif, belum ada yang terbentuk namanya koperasi. Setelah itu kami ikut berproses karena saking penasarannya orang-orang, teman-teman, artinya ada koperasi, ada juga pengurus koperasi kan, ada pengawas koperasi dan lain-lain. Kita merasa tertarik, nanti banyak banget sih dengarnya koperasi multi pihak ini berbeda banget. Nah, ternyata koperasi multi pihak ini adalah salah satu adopsi dari koperasi-koperasi yang sukses di luar negeri. Ini adalah koperasi bisnis yang lebih banyak fokus terhadap suatu bisnis. Nah, koperasi multi pihak ini, dia kalau teman-teman mau mendirikan koperasi multi pihak harus punya
role bisnis dulu. Bisnis apa nih? Yang mau dijalani memilih waktu itu adalah pertanian. Ya, pertanian itu pun menjurus kami menanam tanaman buah-buah unggulan atau primadona. Ya, kita ada menanam durian, ada menanam alpukat. Alpukat yang paling fokus. Kenapa? Karena tahan lama, harganya stabil dan lain-lain ya. Mungkin nanti di akhir kita ceritakan bagaimana teman-teman biasanya lahan-lahan kebun seperti ini, kira-kira Bapak Ibu yang punya bisa menghasilkan sehektar itu 100 juta nggak per tahun ini? Kira-kira bisa. Ya. Cuman kalau kopinya bagus, coklatnya bagus. Tetapi kalau yang seperti ini namanya tumpang tindih, bukan tumpang sari ya. Ini berisi, di tumpang tindih dia paling 10 juta, 20 juta, 25 juta, apalagi berapa 50 juta dosa. Ya, bagaimana optimasi itu nanti kita bisa optimalkan ke 600 sampai 1 miliar per tahun dengan tanaman durian atau alpukat. Nah itu dasarnya yang kami jalanin ya. Ini saya ulang lagi. Kami memilih bisnis pertanian sebagai roh bisnisnya. Ya, kalau umpamanya Bapak Ibu mau mendirikan KMP. Mendirikan KMP ada 2 cara. Yang pertama adalah mendirikan baru dengan role bisnis tadi ya. Nanti akan terbentuk ya skemanya. Kelompok apa? Ya. Bisa berperan di dalamnya, itu terbentuk di kelompok itu. Ya. Yang kedua adalah dari boleh proses PAD. Teman-teman, anggaran dasar ya. Teman-teman sekarang operasi konsumen, operasi jasa, operasi apa, bisa berubah ke koperasi multi pihak. Itu 2 jalannya ya. Nah kami memilih baru, karena memang kami baru. Masing-masing sudah punya koperasi di ceritanya. Tapi kita melebur diri. Orangnya melebur, bukan koperasinya. Nah, kita melebur diri lama, ceritanya tidak ada induknya. Konsep di pikiran kita ini di operasi bisnis ini bagus banget sih. Kalau di luar negeri itu boleh nanti di searching, nanti kalau memang perlu materi, kami menggunakan digitalisasi ya. Kalau kita nanti ada YouTube-nya, kami bisa ada koperasi lunas ya. Nanti semuanya sudah kami bikinkan videonya ya kan. Profil company, hasil usahanya gimana, terus kalau membuat cabang atau PT gimana, ya keanggotaan apa saja sudah ada untuk menggampangkan. Sekarang semuanya mengarah ke digital. Nah, setelah kita mencoba untuk membuat KMP, kami hampir setahun kebingungan, nggak ada induk. Kita datang ke kabupaten, Pak, kami mau mendirikan koperasi yang terbaru dengan model multi pihak. Salah satunya yang dari Jogja ini mengenalkan kami dengan namanya ECCI, suatu lembaga pendampingan koperasi multi pihak yang dipimpin oleh Pak Firdaus Putra. Pak Firdaus Putra ini adalah tenaga ahli dari Kementerian Koperasi yang merancang koperasi multi pihak. Jadi ceritanya kami dibimbing secara digital, online. Sekali, 2 kali, 3 kali, mulai dari menentukan pola bisnisnya. Tentu kalau KMP ini kita memilih pertanian. Oke, pertanian apa? Penanaman buah-buahan unggul. Setelah itu kita ada bagaimana, apa yang terkait nih? Tentu dari satu skemanya kita membentuk 7 kelompok. Tergantung nanti teman-teman butuhkan berapa kelompok, tergantung role bisnisnya. Nah dengan bisnis itu kami, yang pertama namanya kelompok inisiator. Siapa kelompok inisiator ini? Adalah kelompok atau orang-orang yang memikirkan tentang terbentuknya koperasi ini. Harus ada yang mendahului dia mikir. Kami 6 orang, termasuk saya, Pak Tukar, Pak Nyoman ya, saudara, itu pengawas, semuanya kita terlibat. Itu anggota inisiator yang mendahului, memikirkan, membentuk lobby-lobby dan lain-lain ya, merancang. 6 orang.
Selanjutnya yang kedua ada anggota pelopor. Anggota pelopor kami belum banyak ya, sekitar 18-19 orang sekarang ya. Itu berada di hampir seluruh Indonesia. Jadi kemarin kami butuh 3 provinsi untuk mendirikan ini kan. Jadi Bali skala prioritas tentu waktu itu 12 orang, Jawa Timur hampir 5 orang ya. Jawa Barat 3 orang ya, lebih berarti. Jadi Jawa Barat ada juga sebenarnya Sumatera Utara, tapi yang korum itu baru tadi saya sebutkan 2, inisiator yang pertama yang menginisiasi, yang kedua pelopor yang betul-betul mau mengembangkan koperasi ini, yang ketiga adalah kelompok pengembang bisnis. Kita kan role model koperasi KMP ini sebenarnya kan koperasi bisnis. Ya. Nanti bisa dicek. Ya. Nanti saya bikinkan link-linknya Pak kalau mau nanti koperasi-koperasi di Inggris, di Australia, di Belanda yang terkenal itu adalah koperasi multi pihak. Jadi kalau di Indonesia biasanya koperasi membentuk PT untuk menjalankan unit usaha. Ya, yang biasa Bapak Ibu pahami. Tapi sekarang eranya terbalik. Dengan kondisi KMP ini sangat besar wadahnya, PT-PT ini mau bentuk KMP. Kebalik. Karena kalau KMP kami mengakses kemana saja, tinggal nambah DOS perizinannya dan tidak terkait. Nggak ribet. Nah, yang ketiga itu jadi pengembang bisnis. Kenapa? Karena kalau kita mau buat bisnis harus ada orang yang ngerti bisnis. Misalkan kerjasama dengan Puri Damai ini kita bicara di sini. Jadi yang membuatkan role modelnya ya orang pengembang bisnis. Saat ini kita baru ada punya 2. Itu Pak Pandi salah satu. Dia untuk masuk nih kayak gimana nih role modelnya, bagi hasilnya kayak gimana nih, media sosialnya kayak gimana nih. Ya. Kalau kita kan belum tentu memiliki basic itu. Jadi anggota pengembang bisnis yang ketiga. Terus yang keempat adalah anggota produsen seperti Bu Dayu tadi. Nah, kami anggota produsen belum banyak. Paling sekitar ada 3 orang, tapi yang aktif 2 orang. Salah satunya di sini dan Balitangi. Ya, Balitangi itu anggota kami juga. Anggota kami juga. Dari awal dia. Jadi gitu. Jadi baru terbatas, ya. Masih terbatas karena kita baru pelan-pelan. Itu yang keempat. Yang kelima ada namanya anggota yang tadi pengembang bisnis, produsen, pemodal. Pelopor ya sudah. Terus ada mitra namanya satu lagi sebelum ke pemodal. Anggota mitra. Anggota mitra ini kita punya usaha produsen, kita punya pemikir tentang bisnisnya, bagaimana menjalankan ini. Kalau tidak ada marketingnya gimana? Kan nggak jalan. Nah, orang-orang yang mau menjadi partner kita, memasarkan produk, baik itu di Purigana, di Balitangi, di program-program yang lain, dia kita sebut adalah anggota mitra. Plus anggota mitra itu kita tambahkan sekarang orang-orang profesional di bidangnya. Misalkan ada notaris, gitu. Ya, misalkan ada yang kemarin itu notaris salah satunya yang betul-betul mau bergabung dan pembicara dunia suara. Ya. Jadi beliau ini kan orang-orang profesional. Jadi kita gabungkan di anggota mitra. Nah, pemasarnya sudah ada, produknya sudah ada, pemikir bisnis sudah ada, marketingnya sudah ada. Tapi biasanya kalau teman-teman kan kooperasinya ada yang simpen pinjam itu modalnya ada. Kita kan nggak ada. Adalah yang namanya pemodal. Anggota pemodal. Jadi anggota pemodal ini yang salah satu di depan yang memberikan modal sesuai dengan nanti proposal dan lain-lain. Tapi semuanya itu perlu proses. Itu anggota pemodal ya teman-teman. Jadi itu 7 keanggotaan kita ya teman-teman. Jadi inisiator, pelopor, terus pengembang bisnis, produsen, mitra, pemodal, konsumen terakhir.
Bagi yang tidak masuk di semua itu, teman-teman bisa gabung dengan konsumen. Berarti teman-teman pengguna saja. Kalau pengguna tetap dapat kok, ya cashback lah, ya harga lebih murah lah kan gitu. Jadi totalnya 7. Apa yang membedakan pertanyaannya? Yang membedakan satu dari fungsinya tadi, yang kedua dari simpanannya. Kami mempunyai 3 simpanan. Kalau teman-teman mengenal 2 kan? Simpanan pokok dan wajib. Kita mengenal 3, ada tambahannya lagi 1, namanya simpanan wajib khusus. Ya, simpanan pokok teman-teman udah paham, wajib sudah paham, simpanan wajib khusus untuk membiayai bisnis. Karena kan kita koperasi bisnis. Salah satunya ini berbeda. Kalau yang namanya inisiator, simpanan wajib khususnya 10 juta. Jadi simpanan wajibnya sama seperti teman-teman, bahkan sangat murah, 100.000. Simpanan wajibnya 20.000 per bulan. Simpanan wajibnya berbeda-beda. Ini yang membedakan. Kalau inisiator 10 juta minimal ya, karena kita ada penghargaan dari mereka. Kayak saham itu, tapi bukan itu bahasanya ya, kita bahas di bagian sini. Yang kedua anggota apa namanya? Pelopor ya, pelopor juga sama, 10 juta minimal. Nah, itu ada anggota produsen itu 1,2 ya, anggota produsen, anggota mitra ya, sekitar itu saya juga harus buka, produsen itu 1,5, mitra itu 1,2 ya, pengembang bisnis itu 1 juta, pemodal minimal 25 juta. Yang membedakan di sananya masing-masing jenis keanggotaan. Semuanya bisa bergabung. Sesuaikan. Kalau punya produksi, misalkan UMKM bisa bergabung di anggota produsen. Kalau merasa, jadi itu sudah ada. Nanti bagi hasilnya juga sama. Khusus untuk simpanan wajib khusus ini 0,5% sebulan yang bagi di luar pemodal. Ada penghargaan khususnya. Kalau pemodal 1%. Ya, nanti ada namanya peraturan khusus tentang S1. Ya, kalau kami menamakan mungkin sama atau berbeda, PO mungkin bapak-bapak atau Persus juga mungkin kayaknya sama sih. Kalau koperasi biasa namanya PO, peraturan organisasi apa? Persus ya, sama, masih sama. Jadi itu yang membedakan teman-teman ya. Nanti kita boleh link YouTube-nya nanti atau apanya nanti Pak Panji yang ini, teman-teman bisa dengar dari rumah. Kalau itu kita bahas sama yang tentang program kerja. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah UMKM. Di bawah UMKM ini ya tentu ada pendampingan, ada pemasaran, itu ada edukasi. Jadi yang untuk pertanian kami masih fokus, sebenarnya banyak sekali jalur pertanian, masih fokus ke penanaman buah-buahan unggulan primadona. Nah, kami ada durian tapi sedikit ya, ada alpukat yang banyak. Yang kita tanam adalah buah-buahan unggul, pada prinsipnya buah-buahan yang selama ini kita impor. Misal, kita adalah negara terbesar penghasil durian di dunia. Tetapi apa yang terjadi? Indonesia masuk cuma nomor 5 besar sebagai eksportir durian. Kenapa? Karena kita ternyata boleh dikatakan kita salah varietas ya. Jadi durian lokal-lokal kita banyak sekali, tapi kalau durian lokal kita mungkin satu buah itu 5.000, 10.000 ya, tangan per minggu. Yang namanya durian Mosangking, durian Blackton, duritan ya. Itu harganya berapa Bapak Ibu? Nanti cek di supermarket yang Hegas. Ya, itu harganya per kilo itu 250.000 per kilo. Enggak besar dia,
cuma 2 kilo 3 kilo musangking itu. Berarti kan 500.000 kilo itu 500.000. Makanya sekitar 2-3 kilo, biasanya 2,5-3 kilo. Berarti sekitar 1 juta sampai 1,5 juta per butir. Jangan percaya saya, masuk supermarket yang high class. Kalau supermarket yang biasa nggak ada, di pasaran nggak ada. Artinya orang kaya di Indonesia, kita mampu, kita SDM ada, kita SDA melimpah, tongkat kayu jadi tanaman, luar biasa. Tapi kenapa kita terjajah? Itu baru ilustrasi pertama. Kemudian saya ilustrasikan yang kedua, yang namanya alpokat. Teman-teman, kita punya alpokat, mentega paling kita banggakan sekarang. Itu paling sudah 25.000 ya, mentega. Kalau yang biasa malah 5.000, 8.000, 10.000 ya. Dan kemarin karena agak dada, kami sebenarnya sudah ada mulai panen. Kita prioritas adalah tanaman alpokat yang premium. Nah, kalau teman-teman paham, coba dicari secara market dunia. Indonesia adalah penghasil alpokat nomor 5 terbesar di dunia. Tapi cek di perdagangan internasional, itu yang di-rate hanya 20 negara, Indonesia tidak masuk 20 besar. Ironis. Kenapa? Karena kembali lagi, gagal varietas, atau kita tidak fokus pada varietas-varietas yang dibutuhkan pasar global. Ya, Indonesia pada dasarnya Bapak Ibu dan saya senangnya apa? Besar, bijinya kecil, manis, udah senang banget. Tapi pasar dunia, pasar global, enggak itu ternyata yang dicari. Mereka sukanya apa? Table size, Bapak Ibu. Sekali makan selesai. 4 biji, 5 biji, 3 biji. Ini yang mereka suka. Sedangkan kita suka yang 1,5 kilo, kok bangga sekali. Tapi dijualnya murah gitu loh. Itu varietas itu. Makanya yang kami kembangkan adalah varietas-varietas yang high class. Seperti kalau dataran tinggi, khas. Khas itu, Bapak Ibu boleh ya main ke supermarket. Itu grade-nya sekitar 200 sampai 250.000 per kilo. Ya, per kilo. Jadi isinya cuman pada kita menanam dengan cara yang benar. Ada 2 cara. Nah, yang biasa teman-teman terapkan namanya bercocok tanam. Saya kira Bapak Ibu semua punya pekarangan dan lahan. Kadang-kadang nganggur juga. Asal cocok, asalnya durian ini cocok tanam, itu namanya bercocok tanam. Asal cocok tanam, nggak memikirkan pasarnya gimana, varietasnya apa. Namanya bercocok tanam. Makanya maunya tumpang sari, jadinya tumpang tinggi. Bahkan di Bali sampai tumpang sia, jadinya meru gitu. Coba ini lihat, ada manggis mau lihat, aduh, tumpangnya banyak, nggak efektif. Kan mending 1 jurus atau itu ilmunya namanya budidaya. Budidaya, kemampuan teknologi pasar disatukan, berbudidaya. Betul-betul melibatkan sesuatu yang nasional. Itu berproses. Bibitnya apa? Jadi dirancang dulu. Lahan seperti ini kondisinya berapa MDPL-nya, ketinggian tempatnya? Berapa curah hujannya? Berapa sih? Nggak bisa, kita tumpuk pun paling bisa 10 meter. Nggak efektif. Itu salah satu kunci budidaya. Salah satu. Dari ikan yang lain. Nah, kalau di sini 200, apa yang cocok? Mangga oke, masing-masing. Terus, durian cocok nggak? Sudah mulai, tapi belum maksimal. Karena durian butuh 200 sampai 600 mdpl. Alpokat bisa? Bisa. Tapi hanya beberapa jenis. Ada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Ya, 200 ke bawah rendah MDPL. 200, 800 menengah. 800 ke atas tinggi. Ya, itu akan menimbulkan rumusnya perbedaan jenis. Khas tadi yang ibu, wah, supaya saya bisa maksimal dong. Kalau khas kan bisa menghasilkan 1 teler per tahun.
saya tanam asli dah. Kalau ibu bapak tanam di 200 mdpl sama juga bohong. Rumusnya dia 800 mdpl. Makanya di Kintamani cocok, di Gedung cocok. Kalau di sini cocok apa? Ada berubah. Ada. Yang kedua UMKM. Program kerja kita yang pertama pertanian. Kita baru menggarap buahan primadona, buah-buahan unggulan. Kami sudah mulai mengembangkan justru di Bali baru dari tahun lalu ya sedikit. Yang duluan malah Jawa Timur hampir 70 hektar. Yang namanya proses mungkin belum maksimal di sana, tapi kita berproses. Yang baik sekarang Lampung Barat. Sebentar lagi saya akan ke sana lagi. Itu sudah ada 30 hektar sudah berbuah. Alpukat khas di sana. Ya. Pokoknya teman-teman kalau mau berbudidaya jangan harus A atau B. Ini lahan saya Pak, kembali lagi tadi UMKM itu kita tentu mengutamakan anggota seperti Bali Tangi, seperti Kuridame. Kalau Bali Tangi karena sudah jalan dan terbang bahkan di luar negeri, mungkin beliau tidak banyak butuh bantuan dari kita. Tapi seperti Kuridame, tentu seperti yang diceritakan Ibu Dain tadi, kita perlu bantu pemasarannya, manajemen, ya, karena permodalannya dia menyebut kita belum apa-apa, kita baru memulai. Makanya kemarin kami kaget juga dari 185 koperasi multi pihak yang sudah terbentuk, kami waktu itu sekitar 47 kalau nggak salah menjadi koperasi multi pihak ke-47 di Indonesia ini. Ternyata kami dinilai menjadi 8 besar koperasi multi pihak yang dianggap jalan, padahal belepotan. Sampai saat ini masih belajar mengenal multi pihak. Jadi jangankan mungkin ibu dari dinas, jangankan teman-teman, ya teman dinas pun masih jangankan dikunjungi oleh bapak di September kemarin terwujud ya awal. Kami dikunjungi di Kupi perkoperasian dan menjadi contoh secara nasional. Kita berada di Bali, puji syukur, biarpun dengan sangat-sangat keterbatasan SDM, modal dan lain-lain, ternyata kita dianggap jalan. Padahal kami jujur saja masih kecil ya, boleh dikatakan dengan kondisi seperti ini. Kita belajar, itu pun berproses. Ada PPOB di sana kan sudah biasa, ada marketplace. Jadi mudah-mudahan kita ya ada salah satunya yang mungkin belum bisa diterapkan di yang lain, namanya urun modal ya, unit modal penyertaan. Kalau kami umpamanya ini punya unit air, berapa RAB-nya? 100 juta. Jadi si anggota ini dia bisa ikut mau 100.000 mau 200.000 itu ada di aplikasi namanya UMP. Jadi bisa di UMP. Jadi semua anggota itu misalkan 100 juta biasanya kan yang menjadi investornya, pemodalnya koperasi aja atau perseorangan kan. Dipecah pun paling 10 juta terlalu berat. Dan kita bisa teknologinya pecah banyak itu 100.000 pun ikut jadi pemilik. Ini kita baru siap-siap, mudah-mudahan tidak lama kami akan kebun kita juga akan ya namanya Sinta Lestari. Salah satu program kita itu adalah pengembangan untuk pembuatan kebun simpanan sebesar lestari. Punya semangat tinggi itu aja kita dari pengawas, tetap monitor yang penting jelas keuangan dan jelas. Karena di sini tidak banyak ruang yang kita kayak di simpan pinjam itu kan ribet sekali. Terus ini enggak, uangnya cuma ada sumber 3 itu aja. Dan juga dari inisiator juga pelopor dan juga dari kecilnya enggak banyak, uangnya enggak banyak. Sehingga dari administrasi keuangan itu enggak ribet kayak koperasi yang lain. Salah satu dari saya itu orang inisiator ya yang mendirikan KMP ini, ketertarikan daripada pola yang ada di dalamnya, Pak. Karena kalau di dalam sebuah koperasi konvensional ini, nah kita itu kan gabung dengan satu komunitas yang sama. Tetapi kalau di KMP, nah ini dari beberapa komunitas ini beberapa komunitas ini bisa kita gabungkan, Pak. Jadi kita gabungkan.
akhirnya dari beberapa komunitas yang ada itu, nah kita satukan semuanya. Hanya kita tuh dalam satu kesatuan wadah sebuah koperasi itu semua stakeholdernya ada Pak. Kita tuh mau dari orang yang konsumennya ada, produsennya ada. Nah kita tuh saling terhubung. Itu sebetulnya kelebihannya kepada koperasi multi-pihak ya. Karena kita tuh boleh mengembangkan beberapa unit usaha yang kita pahamkan diri kita mampu diri kita punya unitnya yang besar. Kalau seperti pinjam kan boleh Pak? Kalau pinjam itu kan cuma boleh simpan sama pinjam aja ya. Nah itu. Kadang-kadang ada titik jenuhnya di sana. Ada titik jenuhnya di sana Pak. Saya juga sudah apa namanya? Makanya saya tuh kemarin itu saya keluar dari zona nyaman karena jenuh. Saya dari, kalau Bapak Ibu tahu 30 tahun ya 30 tahun saya bekerja itu dari pagi saya sampai malam itu saya duduk depan komputer. Hujan pun ya nggak tahu kata bodoh masuk kantor basah gitu. Nah itu tapi saya pikir kita ini hidup kok tidak dinikmati ya. Kita terlalu berfokus. Sedingin. Nah, kata orang sih kalau kita terlalu fokus pada sesuatu umurnya pendek. Di KMP, ya walaupun pada awalnya juga diceritakan sama ketua saya itu memang di sini itu belum ada ya. Ini jalannya harus kemana, itu nggak saya pikirin Pak. Kalau bagi saya Pak, sesuatu yang kita inginkan itu, yang penting itu ada niat. Kayak ayam gitu ya susah, gitu. Niat Pak. Nah makanya kemarin itu di Bandung kita tuh berusaha untuk mendekati dinas tidak ada. Salah satu saya ambil contoh ya, salah satu paling nanti yaitu kalau ibaratkan kalau di Denpasar itu banyak orang tapi bedanya dalam kalau pasar benar di Denpasar ini lebih banyak inflasinya itu secara langsung realisasinya. Itu aja sih. Simpati 338 726 898 Pak Gede nanti itu Pak Gede Lunas biar gampang. Ada boleh yang biasa nerima ini itu Pak Pandi ya 085 205 508 775 ya sulit untuk kita maju itu saja. Oke teman-teman, ada yang lain? Pak Gede Pak. Karena gini, kadang-kadang kan gini Pak, dalam Pak mengembangkan sebuah usaha itu, ini kan semuanya harus setuju anggotanya Pak mau menjalankan apa. Tetapi kalau yang dinamanya di multi pihak itu, setiap sub unit usaha itu dia tuh punya kelompoknya sendiri Pak dia. Artinya dia tuh tidak ada keterikatan keputusan itu dengan yang lainnya Pak, walaupun dia tuh secara global dia tuh adalah anggota ya. Tapi keputusan dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah kebijakan untuk usaha itu berdasarkan kelompok. Karena di dalam yang membedakan juga Pak, di dalam koperasi multi pihak itu setiap kelompok itu dia tuh mempunyai porsi suara yang berbeda Pak. Contohnya kalau kayak saya ya di koperasi multi pihak Lunas itu, inisiator itu punya suara paling tinggi Pak. Artinya saya itu mungkin akan satu suara saya itu bisa akan mewakili 100 orang anggota Pak. Dari suara anggotanya konsumen. Artinya Bapak tidak setuju 100 orang, saya setuju 1 orang, jalan Pak, harus jalan Pak. Itulah konsep bisnis. Nah makanya di dalam prosesnya itu segala sesuatu yang dijalankan itu kan sudah ada roadmapnya nih Pak, jelas arahnya udah ada. Seperti itu Pak yang membedakan ya. Keputusan ya. Terima kasih Pak. Oke, seperti itu yang prinsip Pak. Karena kalau kita bilang koperasi, yang namanya koperasi orang itu kan udah mikirnya sama Pak. Tetapi kalau kita tuh mengacu kepada sebuah konsep bisnis, di situ tuh kan harus ada orang yang berani mengambil kebijakan Pak. Tapi kalau nggak mau ngelola modal itu kalau nggak setuju, katanya nggak boleh Pak. Padahal Pak peluang punya. Tetapi kalau di multi pihak Pak punya modal, Pak punya peluang, Pak jalan. Itu istilahnya Pak ya.
pengambilan keputusan Pak ya, yang paling penting. Oke, terima kasih. Semoga menjawab Pak ya. Kalau ada keluarga apa yang didesak, sekali lagi apa kabar? Terima kasih.